Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saramita dengan NIM 2411027 dari kelas PAI 4A. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPDI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akad. Nah, yang pertama itu ada tinjauan umum tentang akad. Nah, akad ini adalah perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak ataupun lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum, hak, dan juga kewajiban. Nah, akad ini ditandai dengan adanya ijab, yaitu penawaran, dan juga kabul, yaitu penerimaan. Nah, akad ini memastikan transaksi itu adil, jujur, dan juga sesuai dengan dan juga sah menurut hukum. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada pengertian akad. Nah, akad ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-qad yang artinya perikatan, perjanjian, dan juga pemufakatan. Nah, secara istilah akad ini adalah ikatan ataupun perjanjian antara kedua belah pihak yang dimana salah satu pihak mengucapkan ijab dan juga salah satu pihak mengucapkan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan juga kewajiban antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip akad. Prinsip-prinsip akad itu adalah landasan syariah yang ditempuh dalam transaksi ekonomi Islam, yaitu dengan asas kebolehan, keridhoan, keadilan, dan juga larangan riba dan juga gharar. Nah, akad ini bertujuan menciptakan kemaslahatan, kejujuran, dan juga transparansi. Nah, yang keempat itu ada syarat-syarat akad. Nah, yang pertama itu kedua orang yang melakukan akad itu sudah cakap bertindak ataupun sudah ahli. Yang kedua itu yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Nah, yang ketiga itu akad itu diizinkan oleh syara dilakukan dengan orang yang berhak melakukannya. Nah, yang keempat itu janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti contoh jual beli musalamah. Nah, yang kelima itu akad itu harus dapat memberikan manfaat. Nah, yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum adanya kabul. Nah, yang terakhir, ijab dan kabul itu berhubungan, sehingga ketika orang itu berijab, tetapi setelah itu pisah sebelum adanya kabul, maka ijab itu batal. Nah, yang kelima itu ada rukun-rukun akad. Yang pertama itu adanya akid, yaitu orang yang melakukan akad. Yang kedua itu adanya manqud, yaitu benda-benda yang diakadkan. Nah, yang ketiga itu maudu al-akad, yaitu tujuan atau maksud melakukan akad. Yang keempat itu ada tujuan akad itu hibah, yaitu memindahkan alat dari pemberi ke yang diberi tanpa adanya pengganti. Nah, yang kelima itu adalah sigot al-akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam akad. Yang pertama itu ada akad jual beli atau bai, yaitu pertukaran antara uang dan juga barang. Yang kedua itu ada akad ijarah, yaitu sewa menyewa ataupun upah jasa. Yang ketiga itu ada akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha. Nah, yang keempat itu ada akad musyarakah, yang artinya kerjasama dengan modal bersama. Nah, yang kelima itu ada akad qard, yaitu pinjam meminjam tanpa adanya tambahan. Nah, yang keenam itu ada akad wadiyah,
yang artinya akad titipan, dan yang terakhir itu ada akad rahan yang artinya akad gadai. Nah, selanjutnya itu ada berakhirnya akad. Nah, akad ini akan berakhir apabila yang pertama itu berakhirnya masa berlaku akad jika pada akad itu mempunyai tenggang waktu. Nah, yang kedua itu dibatalkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Nah, yang ketiga itu dalam akad yang mengikat, akad itu berakhir jika pada jual beli itu terdapat fasad ataupun adanya penipuan, dan juga adanya khiyar syarat, aib dan juga rukyar, dan juga akad tidak dilakukan oleh salah satu pihak, dan juga tujuan akad tercapai tidak dengan sempurna. Nah, yang selanjutnya itu yang ketujuh itu ada 7, 8. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan akad. Yang pertama itu adanya unsur keterpaksaan karena dalam hukum Islam pada akad ini harus ada unsur kerelaan, tidak ada unsur paksaan. Nah, yang kedua itu adanya kesalahan dalam menggambarkan objek, yaitu kesalahan mengenai objek, yaitu kesalahan dalam menggambarkan objek ataupun sifat objeknya. Yang ketiga itu adanya penipuan ataupun ketidakpastian, yaitu menyembunyikan cacat objek ataupun memberikan gambaran objek tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu adanya ketidakseimbangan disertai dengan ketidakpastian. Nah, yang terakhir itu ada hikmah dalam melakukan akad. Yang pertama itu akad menetapkan hak dan juga kewajiban ataupun ijab dan kabul yang jelas sehingga tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Yang kedua itu menjamin harta benda yang diakadkan itu dengan cara yang sah sesuai dengan syariat. Nah, yang ketiga itu memastikan bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi tidak adanya unsur paksaan sehingga dapat memberikan unsur kepuasan. Nah, yang keempat itu menimbulkan rasa tanggung jawab moral ataupun material atas komitmen yang telah dibuat. Nah, yang terakhir itu adanya ikatan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan kenyamanan, rasa aman dan juga kepuasan dalam hubungan sosial dan juga ekonomi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Saramita mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.